Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal video, kalau di video ini kita akan belajar tentang penggunaan alat ukur. Alat ukur dalam hal ini alat ukur listrik dan elektronika ya. Jadi nanti di awal video ini saya akan memberitahukan apa saja alat ukur yang akan kita pelajari pada pelajaran dasar listrik dan elektronika ini. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu alat ukur listrik itu apa. Jadi kalau dalam listrik dan elektronika, tentu alat ukur listrik adalah alat atau perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik yang ada pada komponen listrik atau peralatan-peralatan listrik yang dipakai, baik itu di rumah, di instansi, di kantor, atau di mana saja yang menggunakan peralatan listrik. Jadi penggunaan alat ukur itu digunakan untuk tujuan tersebut. Oke, yang pertama, mungkin anak-anak sudah mengenal banyak peralatan ukur atau alat ukur. Seperti pernah baca mungkin ada voltmeter, ada ohmmeter, ada wattmeter, dan banyak lainnya. Tapi di video kali ini saya akan menunjukkan alat ukur yang bisa mengukur berbagai besaran listrik. Jadi seperti yang saya pegang ini namanya multimeter atau biasa disebut avometer. Kenapa disebut avometer? Karena dengan alat ini kita bisa mengukur beberapa besaran listrik, besaran utama listrik ya. Jadi alat ini bisa mengukur ampere atau arus, terus volt atau tegangan, dan resistan, tahanan atau hambatan. Nah, ini namanya avometer atau voltmeter. Tapi ada dua jenis. Ada dua jenis avometer atau multimeter yang biasa digunakan. Yang ini, yang bisa dilihat ada jarum penunjuk dan skala-skala yang bisa dibaca. Ini multimeter tapi jenisnya analog. Jadi pembacaan skalanya mengikuti, atau pembacaan hasil pengukurannya mengikuti angka yang ditunjuk oleh jarum penunjuk ini. Yang kedua ada avometer atau multimeter digital. Dia sedikit berbeda dengan analog. Berbedanya di angka hasil ukurnya. Jadi kalau di analog tadi hasil ukurnya dibaca dengan melihat jarum penunjuk menunjuk di angka berapa, itu hasil ukurnya. Tapi di sini nanti ketika dilakukan pengukuran langsung muncul angka di sini, entah volt atau ohm atau arusnya akan muncul di sini. Nanti kita praktekkan nanti sebentar. Jadi yang ini avometer, yang sebelah kanan yang saya pegang ini avometer digital, yang sebelah kiri avometer analog. Yang berikut ada lagi satu jenis alat ukur yang sering digunakan, namanya clamp meter, atau dalam dunia teknis sehari-hari biasa dibilang tang ampere. Jadi ini untuk mengukur arus pada satu rangkaian atau satu kabel ya. Oke, jadi ini ada banyak jenis alat ukur di sini. Cara penggunaannya sebentar akan kita praktekkan. Oke, baik. Di demonstrasi yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari multimeter digital. Yang pertama kita akan lihat bagian-bagian atau apa sih yang ada di multimeter digital ini ya. Yang pertama ada button atau tombol power ini. Ini fungsinya seperti biasa pada umumnya untuk menghidupkan dan mematikan multimeter yang mau digunakan, atau biasa istilahnya on off. Jadi kalau ditekan dia nyala, ditekan lagi dia mati. Oke, yang kedua ada nih namanya probe, atau kalian bisa lihat, anak-anak bisa lihat ada kabel warna hitam dan merah. Ini namanya probe. Ini yang nanti akan disambungkan atau dipasangkan ke komponen atau peralatan yang mau diukur. Contohnya seperti ini.
kalau mau dipasang di sini ya. Contohnya seperti ini. Jadi probe merah biasanya untuk kutub positif dan probe hitam untuk kutub negatif. Jadi yang pertama tombol power, yang kedua probe. Yang berikut ada bagian selektor atau saklar pilih. Yang ini bisa dilihat. Jadi di bagian sini ada banyak satuan-satuan atau besaran listrik yang bisa diukur oleh multimeter ini. Jadi seperti contoh ini, selektornya menunjuk ke pengukuran dioda atau speaker seperti ini. Kemudian kalau diarahkan ke sini, dia akan atau berfungsi untuk mengukur hambatan atau nilai ohm. Kalau kembali lagi ke sini, dia akan atau bisa digunakan untuk mengukur arus atau ampere. Jadi tergantung kita mau gunakan untuk mengukur apa. Jadi kalau misalnya untuk mengukur tegangan DC atau searah, kita arahkan selektornya ke pilihan selektor tegangan DC ini. Ada perbedaan sedikit di alat ini. Kalau untuk tegangan searahnya akan ditulis V, terus ada tanda arus searah seperti ini. Terus kalau yang di bawah ini ada V juga, tapi ada tanda arus bolak-balik. Jadi untuk arus bolak-balik yang dari PLN kita ukurnya pakai ini. Nah, kemudian ada angka-angka di sini. Misalnya kita ingin mengukur tegangan searah pada satu rangkaian dan tegangan maksimalnya itu 200 volt misalnya. Berarti kita harus memasang selektornya pada posisi 200. Ini tujuannya apa? Agar peralatan ini bisa menampung atau bisa mengukur besar tegangan yang ada pada rangkaian itu. Kalau misalnya kita pasang tegangan rangkaian tersebut dia 200 volt dan kita pasang ke 20 volt, otomatis alat ini akan rusak. Karena apa? Karena daya ukurnya tidak sesuai dengan tegangan yang masuk ke peralatan ini. Begitu juga dengan pengukuran besaran yang lain. Kalau misalnya kita mau mengukur satu resistor dengan misalnya ukurannya 200 kilo ohm, kita harus memasang atau mengarahkan selektor ukurnya ke angka 200K. Kalau misalkan lebih atau di bawah dari 200K, otomatis hasil pengukurannya akan tidak benar atau tidak sesuai dengan tahanan yang ada di resistor tersebut. Begitu juga dengan pengukuran lain, misalnya arus. Kalau arusnya 2 ampere atau 5 ampere, kita harus pilih selektor ukur. Nah, itu untuk selektor ukur. Jadi yang pertama tadi tombol power, terus ada probe, ada skala ukur, dan selektor pilih. Ini bagian-bagian yang ada. Kemudian ada yang namanya HFE. HFE ini untuk pembangkit tegangan yang ada di transistor. Tapi ini tidak semua avometer, multimeter ada ya. Ini nanti penggunaannya akan kita bahas di kelas 2 nanti. Untuk sementara untuk multimeter digital ini yang anak-anak harus tahu adalah bagaimana menggunakan fungsi selektor pilih ini dan fungsi-fungsi yang ada di multimeter ini. Yang berikut ada layar. Nah, ini layar pasti sudah tahu. Ini gunanya untuk menampilkan hasil ukur yang ada di rangkaian, satu rangkaian. Jadi kalau misalnya ukur rangkaiannya ada tegangan 5 volt, muncul di sini 5 volt seperti itu. Nanti kita praktekkan. Oke, itu tadi penjelasan tentang avometer digital ya. Sekarang kita lanjut ke avometer analog. Jadi bentuknya seperti tadi sudah dilihat ini. Bagian-bagiannya secara garis besar sama persis dengan avometer digital yang tadi.
Yang ini probe, tapi di sini dia tidak mempunyai tombol on off ya, karena dia langsung hidup atau langsung bisa digunakan tanpa perlu ada saklar atau pancingan lagi untuk dia hidup. Nah, di sini batas ukurnya pun sama seperti yang tadi. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Jadi kita mau mengukur apa, kita tinggal memilih. Tapi ada perbedaan sedikit. Kalau tadi di multimeter digital, untuk tegangannya semua menggunakan huruf V ya. V untuk arus searah atau DC dan V untuk arus bolak-balik atau AC. Di sini ini sebenarnya tergantung merek alat ukurnya juga. Kalau di sini untuk arus searahnya tinggal kita arahkan ke DC, dia langsung spesifik ya. Ini DC V ini artinya tegangan searah, terus DCA ini arus searah. Seperti itu. Nah, perbedaannya yang paling mendasar adalah biasanya di avometer analog ada satu bagian namanya zero ADJ. Ini tujuannya untuk mengkalibrasi alat ini agar sesuai atau bisa digunakan dalam pengukuran. Seperti ini ya. Jadi ini tujuannya ketika kita menghubungkan dua probe ini, jarumnya akan bergerak ya. Bisa dilihat jarumnya akan bergerak. Ini posisi dua probe belum terhubung, jarumnya masih menunjuk di sebelah kiri. Ketika dua probe dihubungkan, jarumnya akan bergerak. Nah, fungsi dari tombol zero ADJ ini adalah mengkalibrasi jarum penunjuk ini agar dia posisinya standar atau selalu diawali dari nol. Jadi fungsinya seperti ini, tinggal diputar sampai jarum ini mendekati nol. Seperti itu. Ini posisi probe-nya masih sementara tersambung. Jadi ketika kita tekan lagi, kita sambungkan lagi, dia sudah akan mendekati nol karena tadi sudah dikalibrasi menggunakan ini, potensio zero ADJ. Seperti itu. Nah, untuk skala ukurnya ada perbedaan. Kalau tadi digital langsung muncul angka-angka, di sini dia berupa angka-angka yang sudah tertulis di dalamnya dan hasil pengukurannya mengikuti jarum penunjuk. Jadi kalau misalkan kita ukurnya satu resistor ini dengan batas ukurnya kali 1 kilo atau seperti ini, kali 1 saja. Cara mengetahui hasilnya adalah ketika jarum penunjuknya misalnya menunjuk di angka 50. Berarti hasilnya tidak bisa langsung dibilang 50. Misalnya hasilnya 50, kita ikut lagi jarum penunjuknya kali 1. Berarti hasilnya 50 dikali 1. Hasilnya berapa baru dapat hasil ukur final. Jadi kalau misalkan hasil ukurnya 50, batas ukurnya kali 1 berarti tahanannya 50 ohm. Kalau misalkan kita ukur dikali 10, hasil ukurnya 50, batas ukurnya kali 10 berarti 50 dikali 10 itu hasil ukurnya. Begitu juga dengan hasil ukur yang batas ukur yang lain. Kalau kali 100 tinggal dikali dengan 100. Seperti itu. Kalau untuk DC bisa dilihat di sini ada tulisan-tulisan di sini yang menunjukkan skala-skala untuk besaran tertentu. Jadi tadi hambatan kita lihat angka di atas. Kalau untuk tegangan kita lihat angka yang di bawah. Jadi misalkan kita pasangnya di DCV 10 ya. Terus jarum penunjuknya ukurnya di sini. Berarti hasilnya 8 volt DC. Seperti itu. Nanti lebih jelas kita akan praktik. Oke, jadi secara umum
di mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, alat ukur yang paling banyak akan kita gunakan adalah alat ukur ini dan ini. Nah, makanya di video ini saya akan fokuskan di penggunaan kedua jenis alat ukur ini. Kalau tang ampere atau clamp meter ini nanti bisa kita gunakan di kelas 2 atau kelas 3. Jadi ini dan ini saja yang kita fokus untuk kita praktekkan cara penggunaannya. Oke, sekarang kita masuk ke komponen elektronika. Oke, itu tadi sedikit penjelasan singkat atau demonstrasi singkat tentang alat ukur yang akan kita gunakan di mata pelajaran ini ya. Nanti pasti anak-anak akan lebih paham ketika kita praktek pengukuran. Oke, yang berikut kita akan perkenalan tentang komponen-komponen elektronika dan listrik yang sering digunakan. Jadi di sini saya akan fokus ke peralatan-peralatan rumah yang sering digunakan. Jadi nanti bisa menjadi bekal untuk kalian untuk bisa memperbaiki peralatan-peralatan yang ada di rumah. Oke, kita akan masuk ke jenis komponen dan pengukuran komponen elektronika. Oke, yang berikut kita akan masuk ke komponen elektronika ya. Jadi di bagian ini kita akan belajar tentang komponen elektronika secara umum dan komponen apa saja yang sering dipakai atau digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tujuannya adalah supaya ketika kalian berada di dunia kerja atau anak-anak berada di dunia kerja, kalian bisa memanfaatkan ilmu ini untuk memperbaiki atau membantu memperbaiki barang-barang yang ada dalam peralatan rumah. Jadi skill ini bisa digunakan untuk mencari uang juga, meskipun sederhana ya. Jadi komponen elektronika adalah elemen dasar untuk membentuk satu rangkaian elektronika. Jadi rangkaian elektronika itu seperti ini. Jadi dalam satu rangkaian papan sirkuit ini ada banyak komponen elektronika yang digunakan dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk televisi pasti sirkuit atau rangkaiannya berbeda dengan radio atau handphone atau apapun itu. Jadi ada dua jenis komponen elektronika secara umum ya. Ada komponen aktif dan komponen pasif. Yang membedakan aktif dan pasif sebenarnya sederhana. Kalau komponen aktif seperti ini, elko, dia harus membutuhkan catu daya atau tegangan untuk bisa bekerja. Kalau komponen pasif seperti resistor, dia bisa bekerja tanpa diberi tegangan atau catu daya. Oke, komponen elektronika yang pertama yang kita akan kenali, yang pertama ada dioda. Bentuknya seperti ini ya. Jadi dioda ini komponen aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi dia biasa disebut penyearah lah, seperti itu. Jadi dioda ini ada dua kutub. Ada kutub namanya katoda dan ada kutub namanya anoda. Bentuknya seperti ini. Salah satu bentuknya seperti ini. Banyak bentuknya, tapi sebagai dasar kita pelajari yang bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat di bagian bodinya ini dioda ada sedikit perbedaan. Ada yang garis putih di samping kanan ini kutub katodanya. Yang sebelah sini kutub katoda, yang sebelah sini kutub anoda. Nah, untuk penerapannya paling banyak digunakan di catu daya. Jadi kita tahu kalau dari PLN itu arusnya AC atau bolak-balik. Nah, kalau kita mau menggunakan tegangan dari PLN untuk peralatan rumah tangga misalnya TV, butuh satu rangkaian yang namanya rangkaian catu daya atau rangkaian penyearah yang fungsinya merubah tegangan AC dari PLN menjadi tegangan DC agar bisa diterima oleh perangkat. Nah, dioda ini fungsinya itu merubah tegangan dari PLN yang AC menjadi
DC dengan ukuran tertentu ya. Jadi dioda tidak bisa secara langsung menerima tegangan 220 volt dari PLN. Dia harus melewati transformator dulu yang ini. Nanti sebentar kita bahas. Kemudian ada transistor. Nah, ini transistor. Jadi kalau sering lihat komponen elektronika dia mempunyai 3 kaki, itu namanya transistor. Tapi ada juga jenis IC yang bentuknya 3 kaki. Nah, transistor ini komponen elektronika yang aktif yang fungsinya untuk penguat frekuensi, penguat tegangan, atau pembangkit tegangan pun bisa. Nah, kalau misalkan yang tipe ini, tipe 41 ini banyak dipakai di penguat audio, di speaker aktif banyak untuk penguat. Atau yang ini namanya transistor jenis Sanken. Ini biasa digunakan di power amplifier. Jadi semakin bagus transistor ini berarti bunyi sound dari amplifiernya itu semakin bagus. Yang berikut ada IC. Nah, ini IC. Jadi IC itu namanya integrated circuit atau sirkuit yang terpadu. Nah, IC ini dia dibuat dari beragam komponen-komponen elektronika yang disatukan menjadi satu bagian ini. Jadi satu bagian ini. Jadi dalam satu bagian ini IC ini banyak terdapat transistor, dioda, ada juga resistor yang dirangkai khusus sehingga menjadi IC. Makanya namanya IC, integrated circuit atau sirkuit terpadu. Nah, ini banyak kita temui di IC timer atau pewaktu, IC gambar di televisi menggunakan IC. Yang berikut ada namanya kapasitor. Ini kapasitor ini, kalau jenis ini namanya ELCO. Nama kerennya ELCO atau kepanjangannya elektrolit kapasitor. Dan ELCO ini juga ada 2 jenis. Yang satu ELCO komponen pasif, dan yang saya pegang ini ELCO yang aktif. Bedanya tinggal lihat di bodinya. Biasanya bagian luar ELCO kalau dia komponen aktif akan ada 2 warna. Misalnya ini ada warna abu-abu dan ada warna hitam. Nah, warna abu-abu ini menandakan kutub negatif. Oke, ELCO ini fungsinya untuk memfilter frekuensi rendah. Jadi biasa digunakan di sistem transmitter radio atau catu daya, bisa digunakan ELCO. Nanti pengukurannya akan kita praktik. Yang berikut ada transformator atau trafo. Nah, ini juga komponen yang sangat penting dalam satu rangkaian elektronika. Jadi fungsinya untuk menurunkan tegangan dari tegangan yang besar ke kecil, atau ada juga trafo yang jenis menaikkan tegangan. Jadi ada 2 fungsi. Kalau yang menurunkan tegangan namanya trafo step down. Jadi itu seperti ini. Step down ini seperti ini. Bisa dilihat di sini ada tertulis 110, 220, 240. Nah, biasa dari PLN itu 220. Jadi misalnya peralatan di rumah kita memerlukan tegangan sebesar 50 volt. Kalau kita langsung menyambungkan tanpa menggunakan trafo, otomatis peralatan itu akan rusak. Makanya dibutuhkan trafo yang gunanya menurunkan tegangan 220 volt menjadi tegangan yang dibutuhkan di peralatan. Jadi penggunaan trafo juga menyesuaikan penggunaan tegangan pada peralatan. Misalnya ini step down-nya paling besar 32 volt. Paling rendahnya 12 volt. Ada trafo yang lawan dari trafo ini. Jadi masuknya 18, dia bisa keluar 220. Itu namanya trafo step up. Nah, ini yang paling banyak digunakan.
seperti ini. Ini contoh rangkaian yang sudah rusak. Jadi yang ini elko, terus ini ada elko, ini ada kapasitor. Nah, ini dan ini adalah satu komponen yang sama, tapi bedanya yang ini komponen pasif, artinya dia tidak mempunyai kutub positif dan negatif, dibolak-balik tetap sama, tapi yang ini komponen aktif. Jadi pemasangan dalam rangkaian harus mengikuti kutubnya. Seperti itu. Kemudian ada ini yang lilitan tembaga nih, namanya induktor. Kemudian ada ini juga bentuk kapasitor tapi berbentuk kotak. Jadi kapasitor itu banyak bentuknya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau ini yang hitam ini namanya relay. Nanti fungsinya secara rinci pasti akan anak-anak tahu di pengukuran nanti. Jadi ini sekedar pengantar untuk komponen elektronika. Jadi untuk dasar listrik dan elektronika kita hanya membahas beberapa komponen ini. Tadi sudah ada dioda, sudah ada kapasitor, sudah ada transistor dan transformator. Yang terakhir ada resistor. Komponen yang sangat kecil tapi paling penting. Nah, ini resistor. Ini menghambat, jadi fungsinya untuk menghambat satu tegangan dalam satu rangkaian. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai di pengenalan komponen. Sekarang kita akan masuk ke pengukuran komponen elektronika. Oke. Yang berikut kita akan masuk ke cara mengukur komponen elektronika ya. Yang pertama kita akan coba mengukur resistor. Nah, dalam mengukur resistor kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama menggunakan multimeter analog, atau kita bisa juga menggunakan multimeter digital. Oke. Yang pertama kita coba dengan multimeter analog. Yang pertama kita kalibrasi dulu dengan cara menghubungkan kedua probe, ujung probe hitam dan ujung probe merah. Kemudian batas ukurnya dipasang di kali 1 atau kali 10. Di sini saya gunakan kali 10. Terus kita putar sero ADC-nya agar dia berada pada titik 0. Nah, seperti ini ya. Dia sudah berada di titik 0. Saya ulang lagi. Nanti sebentar kalau pengukurannya di 20, berarti hasilnya 20 dikali 10. Berarti ukuran resistor ini adalah 200 ohm. Nah, biasanya sebelum pengukuran kita bisa melihat dulu gelang warna yang ada di resistor. Di materi sebelumnya sudah saya kasih pembacaan gelang warna, bagaimana menentukan nilai hambatan satu resistor dengan membaca gelang warna. Jadi di sini gelang pertama ada warna coklat. Coklat itu 1, kemudian ada warna grey atau abu-abu 8, terus ada merah 2. Jadi coklatnya adalah angka pertama 1, grey-nya adalah angka kedua 8, berarti sudah 18. Merahnya di sini adalah faktor pengali, jadi merah 2 berarti 1 dan 8 ditambah 2 0, berarti 1800 ohm, seperti itu. Tapi harus dibagi dulu dengan 5%. Oke, kita feeling saja. Jadi kalau di sini 1, di sini 8, berarti hasil pengukurannya kalau resistor ini jadi dia harus menunjuk ke angka 18 atau
kurang sedikit dari itu. Sekarang kita coba. Yang pertama, resistor ini komponen pasif, jadi terserah mau taruh probe-nya di mana, di ujung yang mana silahkan. Cara memegang probe-nya biasa tergantung orang, tapi kalau saya biasa megangnya seperti ini. Kemudian resistornya ditaruh di sini, tinggal hubungkan. Nah, kita bisa lihat di situ. Situ jarum penunjuknya menunjuk ke 180. Jadi kalau 180 dikali 10 berarti 1800 ohm. Di over ke kilo ohm atau disederhanakan menjadi 18 atau 180 kilo. Sekarang kita coba memindahkan batas ukurnya ke kali 100. Oke, kita coba memindahkan batas ukur ke kali 100. Seperti tadi, pegangnya seperti ini. Kita cek dulu kalibrasinya. Nah, dia sudah lari kan. Terus kalibrasi. Jadi tiap kali memindahkan batas ukur, ada baiknya kita kalibrasi lagi supaya pengukurannya pasti. Oke, sudah 0. Kita ukur lagi. Jadi di sini saya gunakan kali 100 ya. Penunjukannya berapa akan dikali 100, itu hasil ukur yang kita dapat. Nah, di sini dia menunjuk ke angka 18, berarti 18 dikali 100 hasilnya 1800. Berarti resistor ini bisa digunakan karena sesuai dengan skala warna dan hasil pengukuran pun sesuai. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen yang kedua. Jadi di video ini Pak akan menunjukkan cukup pengukuran dua komponen saja, yaitu resistor dan elko. Nanti akan dilanjutkan di kelas 2. Di pengukuran nanti akan kita lanjut ke transistor dan IC, terus dioda. Jadi intinya kalian bisa paham penggunaan alat ukur dan mengukur komponen-komponen elektronika ini. Untuk lengkap pengukuran juga nanti ada materi pendamping modul yang sudah saya siapkan untuk kalian bisa baca dan praktekkan. Oke, yang berikut ada elko. Kita akan mengukur elko. Nah, elko ini satu komponen elektronika yang jarang sekali rusak ya, kecuali ada short dalam rangkaian atau korslet lah orang bilang. Biasa kita lihat kalau bagian atasnya mengembung, itu elko-nya sudah short atau kapasitansinya sudah berkurang ya. Nah, untuk pengukuran elko paling banyak digunakan multimeter analog karena ada beberapa trik mengukur elko yang sangat mudah kalau sudah tahu. Jadi seperti kita lihat di sini, di elko ini ada dua kutub. Yang pertama kutub negatif yang ada silvernya, yang kedua ada kutub positif. Nah, cara pengukurannya silahkan pilih batas ukur seperti mengukur resistor, bisa di kali 1 kali 10 kali 100 kali 1K. Batas ukur pilihnya seperti resistor kalau elko ini dia tidak berada dalam rangkaian. Tapi kalau dia ada di rangkaian itu pengukurannya berbeda. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan ketika dia berada di rangkaian. Jadi sebagai bentuk pemeriksaan awal sebelum elko ini ditaruh dalam satu rangkaian. Oke. Yang pertama, kalau tadi resistor, probe-nya bisa ditaruh di sini atau di sini, terserah. Tapi di elko bolak-balik ada konsekuensinya. Nah, untuk mengetahui elko ini baik atau rusak atau short, kita akan berpatokan pada jarum.
Jadi ketika diukur seperti ini, perhatikan jarumnya. Jadi probe yang hitam saya pasang ke, perhatikan jarumnya ya, probe yang hitam saya akan pasang ke negatif, probe yang merah akan saya pasang ke positif. Perhatikan jarumnya. Nah, dia bergerak ke kanan, kemudian langsung bergerak kembali ke kiri. Dia akan terus bergerak ke posisi awal. Nah, kalau pengukuran elko dan jarumnya seperti ini, berarti elko dalam kondisi baik. Dengan catatan probe hitam di negatif dan probe merah di positif. Elko-nya akan bergerak ke kanan dan langsung kembali ke tempat awal jarum. Jadi tadi tempatnya di sini, dia akan ke kanan dan dia kembali lagi. Itu menandakan elko-nya baik. Ini. Perhatikan jarumnya. Meskipun pelan, dia akan bergerak kembali ke tempat semula. Dengan syarat probe hitam di positif dan probe merah di probe merah di positif. Nah, bagaimana kalau kita balik? Kalau kita balik probe hitam di positif dan probe merah di negatif, otomatis jarumnya akan ke kanan dan mentok. Seperti itu. Oke, jadi itu pengukuran elko. Oke, untuk pengukuran saya pikir sampai di sini. Nanti kita akan bahas lebih detail di modem. Nanti ada juga video-video singkat pengukuran komponen lain yang akan Pak selipkan dalam video ini biar anak-anak bisa belajar dan lebih paham ya. Oke.